Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra, NPM 1940 10 10 43 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas terkait masalah pengertian manajemen dan 4 fungsi dasar manajemen. Setiap organisasi memiliki berbagai sumber daya yang harus dikelola oleh manajemen yang profesional agar sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Secara definisi, manajemen dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, tenaga kerja, keuangan, fisik, informasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Baik, yang kedua, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, manajemen menurut Suwarjo Pusporantonoto 2006, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Dan yang kedua, pengertian manajemen menurut Malayu ST Hasibun 2000, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Dan yang ketiga, pengertian manajemen menurut Hani Handoko 2000, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, penghargaan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang ketiga, fungsi dasar manajemen. Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa manajemen dalam sebuah organisasi memiliki 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, keorganisasian, pimpinan, dan pengendalian yang digunakan untuk mengelola sumber daya organisasinya sehingga mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai 4 fungsi dasar manajemen. Dan yang keempat, yaitu organizing yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, pengorganisasian, organizing setelah membuat perencanaan dan penetapan langkah-langkah ataupun tugas-tugas untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi manajemen selanjutnya adalah mengorganisir orang-orang tepat dan sumber daya lainnya untuk menjalankan perencanaan yang ditetapkan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan pengorganisasian atau organizing adalah mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu ataupun kelompok yang dapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam fungsi pengorganisasian dapat mengelompokkan kegiatan dan penyusunan struktur organisasi serta menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam struktur organisasi tersebut. Dan yang kedua, pemimpinan, leading. Setelah menetapkan perencanaan dan mengorganisir sumber daya yang diperlukan, fungsi ketiga manajemen adalah pemimpinan, leading, atau ada yang menyebut fungsi manajemen ini sebagai pengarahan atau directing. Pemimpin, leading dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer harus dapat menutup, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Dan yang ketiga, pengendalian, controlling.
Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau pengembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya, dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpanan yang terjadi. Dalam fungsi pengendalian ini, seorang manajer selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah ke pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.